Qala rahimahullahu ta'ala at-tabarruku bil Qur'an. Berharap keberkahan dengan melalui Al-Qur'an. Wa min khasaisil Qur'an, dan ialah termasuk keistimewaan Qur'an, annahu, sesungguhnya Al-Qur'an itu yutabarraku, diharapkan keberkahannya bihi dengan Al-Qur'an itu. Dengan sebab Al-Qur'an dapat diharapkan keberkahan. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi. Dan ini kitab Al-Qur'an, anzalnahu, telah menurunkan kami Allah Subhanahu wa taala hu kepadanya. Jika menggunakan dhamir mutakallim al-ghair, anzalna, biasanya dalam proses pelaksanaannya Allah melibatkan hamba-hambanya, melibatkan para malaikat. Dan ini kitab suci Al-Quran ini kami turunkan, kitab suci ini mubarakun, diberkati, musaddiqun, lagi membenarkan, alladzi baina yadayhi, kepada kitab yang sebelumnya, yang ada di depannya, maksudnya di sebelumnya Al-Quran, berupa kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita yakin bahwa Taurat itu kitab suci karena Al-Quran. Kita yakin bahwa Injil itu kitab suci, Zabur kitab suci itu juga karena Al-Quran. Andaikan tidak dibenarkan oleh Al-Quran, tentu kita akan terus dalam kebimbangan dan keraguan. Pun demikian, ketika Al-Quran menyatakan bahwa di dalam kitab suci, Taurat, Injil itu ada beberapa ayat yang sudah ditahrif, diubah, dihilangkan, ditambahi. Itu pun juga dari Al-Quran. Kemudian Al-Quran membenarkan beberapa ayat yang sinkron dengan keasliannya. Jadi tentang Nabi Isa misalnya. Nabi Isa ini terjadi syubhah apakah yang wafat itu kemudian dibangkitkan kembali hingga naik ke langit, yang disalib itu. Andaikan Al-Quran tidak meluruskan kebenaran fakta yang terjadi, maka syubhah itu akan terus menjadi keraguan-keraguan. Benarkah Nabi Isa wafat? Tetapi ketika Allah dengan menurunkan keterangannya, pembantahan terhadap peristiwa tersebut, berrafa'ah, ya, bahkan diangkat, maka kita yakin bahwa Nabi Isa tidak wafat, tetapi diangkat, tidak wafat dimatikan, tapi diangkat ke langit, nanti pada hari kiamat diturunkan kembali. Nah, inilah Al-Quran, pembenar terhadap kitab-kitab suci yang terdahulu. Al-An'am ayat 92. Warawa Ad-Darimi, dan meriwayatkan siapa Imam Ad-Darimi bi isnadin sahihin, dengan isnad yang sahih. Anna Ikrimah bin Abi Jahlin, bahwa sahabat Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu an, ini putranya Abu Jahal. Abu Jahal tidak mendapatkan hidayah, tetapi putranya mendapatkan hidayah sehingga masuk Islam. Masuk Islam di menjelang Fathu Mekah atau setelah Fathu Mekah. Dalam satu keterangan, Ikrimah ini lebih dahulu istrinya yang masuk Islam. Bahkan beliau sempat ingin merantau, ingin meninggalkan kota suci Mekah,
Karena sudah merasa tidak ada sanak keluarga yang sekeyakinan, sudah semuanya pada masuk Islam. Tetapi karena kuatnya cinta antara suami istri, maka dibujuklah oleh sang istri. Mau kemana? Ke tempat yang tidak pasti. Ke tempat yang jauh di sana. Kemudian diajak, dibujuk rayu sampai menemukan hidayah. Ini artinya peran istri juga sangat penting. Kita bisa melihat bagaimana Abu Jahal yang memusuhi Rasulullah luar biasa. Tetapi pada akhirnya putra dari musuh Rasulullah ini, musuh Islam, musuh Allah, menjadi pembela. Putranya justru menjadi pembela. Pembela Allah, pembela Rasulullah, pembela Islam. Radhiyallahu anhu. Bukti bahwa keislamannya benar-benar mengakar kuat. Ya. Kana yad'ul mushaf, dulu sahabat Ikrimah yad'ul mushaf, meletakkan mushaf Al-Quran ala wajihi, di atas wajahnya. Jadi begini, selesai baca, diangkat, diletakkan ke wajahnya. Sambil berkata, wa yaqulu, dan berkata, kitabu Rabbi, ini kitab suci Tuhanku. Ini kitab suci Tuhanku, penuh pengagungan. Karena ada sebagian orang beranggapan, ya tidak perlulah menghormat mushaf Al-Quran. Yang suci itu kan ayat-ayatnya yang ada di Lauhil Mahfuz, begitu anggapannya. Ini hanya kopi, fotokopinya. Ya, tinta yang dituliskan ayat Quran, kertas yang menjadi tempat tulisan Quran. Maka tidak heran ada sebagian orang tidak beradab kepada mushaf Quran. Selonjoran ditaruh di kaki. Tidak perlu punya wudu memegang mushaf ini. Ada sebagian orang. Dan sementara guru-guru kita mengajarkan pendapat yang lebih berhati-hati, lebih beretika, lebih berakhlakul karimah, lebih beradab, bahwa mushaf ini sekalipun bukan yang di Lauhil Mahfuz, tetap mulia dan harus dihormati, bahkan harus memegangnya dengan kondisi berwudu. Ini kan tingkat yang lebih berhati-hati dan penuh kesantunan, kesopanan. Dari mana mereka, para ulama kita, guru-guru kita mengajarkannya? Dari salafus saleh. Sayyidina Ikrimah, bagaimana perubahan proses keimanannya dari musuh menjadi sahabat setia, dan penghormatannya kepada kitab suci Al-Quran yang luar biasa. Rasulullah untuk menghormati sahabat Ikrimah yang sudah muslim ini tidak boleh menyebut-nyebut kesalahan Abu Jahal di depan Ikrimah. Sudah nyata dalam sejarah bahwa Abu Jahal ini musuh Islam, musuh agama. Tetapi demi menghargai putranya yang sudah beriman, tidak boleh menyebut-nyebut kejelekan Abu Jahal di depan Ikrimah. Kenapa? Khawatir menyinggung perasaan seorang muslim. Ini sama-sama kita ketahui bagaimana buruknya perilaku Abu Jahal. Tetapi ada etika menghargai orang Islam yang itu masih bertalian darah, putra dari Abu Jahal. Tidak boleh di depan mata sang putranya. Ini bagaimana ketika sama-sama Islamnya, orang tuanya Islam, lalu dengan mudah seseorang mencaci maki orang tua dari orang lain. Sama sekali tidak diajarkan oleh Islam. Wa min barakatihi, dan dari keberkahan Al-Quran itu, anna qira'ata suratin minhu, bahwasanya membaca sebagian surat dari Al-Quran itu, membaca sebagian surah Al-Quran, wa ayatin, dan sebagian ayat, tutridu syaitan, mengusir setan, menjauhkan setan, anil qari, dari si pembacanya, pembaca surah tersebut atau ayat tersebut. Baca surah Yasin, baca surah
Az-Zalzalah, baca ayat kursi misalkan, baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, yang dikenal dengan Al-Mu'awwidhatain. Ini bisa mengusir setan. Bal an baitih, bahkan mengusirnya dari rumahnya, aidan juga. Jadi rumah yang sering dibacakan Quran, sering dibacakan surah tertentu, ayat tertentu, maka rumah itu akan jauh dari gangguan setan. Rumah tempat tinggal kita itu sebenarnya kalau kita renungkan secara mendalam, menurut kalangan ahli sufi, tasawuf, ya, itu adalah ibarah rumah di dalam batin kita. Hati. Yang lebih utama ya rumah dalam batin ini yang dijaga, hatinya, agar tidak dihuni oleh setan. Wa annal ijtima' dan bahwasanya berkumpul likiraati untuk membacanya, membaca Quran, istidrarun, melimpahkan li rahmatillahi, rahmat Allah, wastijlabun, dan menarik, menjadi magnet yang bisa menarik liridwanihi, terhadap keriduan Allah. Jadi majelis-majelis yang di situ ada khutmil Quran, ada pembacaan Quran, akan terlimpahkan rahmat Allah dan akan menjadi magnet keriduannya. Ini kan sudah dalil tradisi-tradisi keagamaan yang ada di Indonesia, dari orang tua kita, guru-guru kita, para sesepuh kita, terwariskan hingga hari ini adalah berdasarkan ajaran agama yang benar, yang ada dalilnya. Hanya saja kearifan lokal membungkusnya menjadi tradisi setempat, tahlilan, yasinan, ya, dalam bentuk-bentuk kegiatan kendurian, salametan, mulang are, apa istilahnya. Intinya kan di situ kumpul baca Quran, kumpul baca ayat, sebagian ayat dari Al-Quran. Jika ada hal yang masih mungkarat, ya itu yang PR untuk dibersihkan. Ya. Iktikad yang salah, itu diluruskan. Ya. Ketika ada orang meyakini tumpengan di situ ada sesuatu yang di luar ajaran Islam, tumpengnya biarkan, keyakinannya yang hilangkan. Kalau kemudian tumpengnya dibuang, ya, apa enggak mubadzir? Begitulah para wali songo dulu. Ini yang mungkarat apanya kan gitu. Dulu ada dupa identik dengan sesembahan. Dupanya itu kan media alat, seperti semprotan parfum. Tinggal iktikadnya saja yang dipoles bagaimana tidak meyakini di situ ada hal yang bertentangan. Apalagi kemudian bukhurnya adalah bukhur dari bahan od, kayu yang diridhoi oleh para sholihin. Berubah sudah fungsinya dan tujuannya. Wa mahallun, dan tempat liwurudi sakinati, bagi turunnya ketenangan. Wa dzikrullahi ta'ala, dan berzikir mengingat Allah Ta'ala, liman ijtama'u lahu, bagi orang yang berkumpul untuk membacanya itu. Wasti'malu Qur'an littadawi, dan adapun menggunakan Al-Quran untuk pengobatan, minal amradi, pengobatan dari penyakit-penyakit al-hissiyah yang bersifat indrawi, fisik, ya, walit tabarruk, dan untuk berharap berkah bihi dengan Al-Quran, la yumna istiqmaluhu, tidak dilarang menggunakannya. Li amradil qulub, untuk penyakit-penyakit hati, wa daf'il jahl, untuk menghilangkan kebodohan, waraib, keraguan. Ada orang kadang-kadang penyakitnya, biasanya orang Madura nyebut penyakit sur. Ya, was-was, ragu dalam segala hal. Ya. Wasyukuk anha, dan penyakit ragu. Bisa menghilangkan keraguan dari hati. Wal amal bima fihi, dan mengamalkan terhadap ajaran di dalam Al-Quran berupa minat ahkam, hukum-hukum, syar'i dan syariat. Itu bagian dari fungsi Al-Quran.
Faman za'ama ba'da hadza, maka siapa yang menduga setelah keterangan ini anna isti'mal al-Qur'an, bahwasanya menggunakan Al-Qur'an fi nahiyatin, pada satu sisi, min hadhihi nawahi, dari berbagai sudut pandang sisi ini, kata dawi, seperti berobat, yu'attilu isti'malahu, dapat meniadakan fungsinya, fungsi penggunaannya. Jadi menyia-nyiakan, seakan-akan salah praktek. Kalau ada orang baca Quran untuk pengobatan dituduh salah praktek, fi nahiyatin ukhra, pada sisi yang lain, au yunafiha, atau meniadakannya, tidak dianggapnya sama sekali, yukadzibuhu, berarti orang itu, man za'ama, mendustakan kepada, yukadzibuhu, mendustakan Al-Quran, amalan Nabi SAW, pengamalan baginda Nabi SAW, wa amalus sahabati, mendustakan kepada orang itu amalun Nabi, pengamalan Nabi SAW, wa amalus sahabati, dan pengamalan sahabat, wa tabi'in, dan tabi'in. Tidak dibenarkan berarti oleh ajaran Nabi, sahabat, dan tabi'in. Realitanya, generasi terbaik dari umat ini, generasi Nabi dan sahabat serta tabi'in, mengamalkan hal itu, mempraktekkan hal demikian. Ada orang sakit perut, dibacakan Fatihah. Ada orang secara fisik terluka, diobati dengan Fatihah. Ya. Nah, ini sudah terjadi di kalangan para salafus saleh. Mengapa hari ini ada yang melarangnya? Maka orang yang melakukan prasangka dan melarang praktek semacam itu tidak sesuai dengan amalnya para salafus saleh, Nabi, sahabat, dan tabi'in. Ketika mereka mengklaim dirinya bernisbat kepada salafi, kita ini salafi, manhaj salaf, itu sebenarnya akon-akon, ya, hanya mengaku-ngaku, tapi inti dari ajaran yang sebenarnya tidak sesuai. Bungkusnya seakan-akan terkesan paling islami, paling sesuai dengan salafus saleh. Tetapi kalau kita renungkan kembali, akan ada kejanggalan-kejanggalan baru. Contoh, mereka yang sangat fanatik dengan pakaian bagi laki-laki di atas mata kaki, sampai setengah betis, ya, tanpa menilai etika dan adab. Selebar sebiasa nak angkui kesabah yang kui apa aja. Kenapa? Ini sesuai sunnah. Ada etika lain, kepantasan. Bolehlah kemudian kita mengamalkan sunnah di atas mata kaki. Tetapi ketika celana, ya, kemudian bentuknya biasa digunakan oleh seseorang, ini karena kebodohan, kan? Memahami teks hadis. Celana pantai yang biasa digunakan orang ahli maksiat di pantai-pantai tempat hiburan, itu karena dianggap sesuai dengan sunnah, digunakan ke tempat-tempat ibadah. Kemudian agar tidak kehilangan mode dan tren, memadukan antara konsep sunnah dan mode tren. Bikinlah baju-baju, kaos oblong dan semacamnya yang dianggap itu bagian dari sunnah. Lalu dikatakan baju sunnah, kaos sunnah, songkok sunnah, dan semacam. Ini apa? Tidak bid'ah baru. Mereka anti bid'ah, mengklaim anti bid'ah, tetapi sadar atau tidak, pencipta bid'ah, kan begitu. Belum persoalan akidah. Ya. Membuat akidah menjadi terbagi 3 misalkan. Kemudian selanjutnya, la ilaha illallah. Wa yanbaghi, dan seyogyanya, seharusnya, lil muslim, bagi seorang muslim, an yagtanima, memperoleh hasil al-awqat, dari waktu-waktu al-mubarakati, yang diberkahi. Harus memperoleh hasil dari waktu yang diberkahi, wal azminah, dan zaman al-fadilah, yang mulia.
Kita seperti orang yang sedang berburu menangkap target buruannya. Semakin banyak hasil buruannya, maka semakin berprestasi. Begitulah seorang muslim harus mengambil banyak buruan dari waktu-waktu yang diberkahi itu. Berburu apa? Amal soleh. Wa khususan dan khususnya syahr Sya'ban pada bulan Sya'ban, wa lailatan nisfi minhu dan pada malam nisfu Sya'ban dari bulan Sya'ban tersebut. Dengan cara apa? Bil istighsar, dengan memperbanyak fiha pada waktu-waktu itu minal istighal bi kalimati syahadati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sibuk membaca kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilman, padahal mengetahui, wa ma'rifatan, mengenali. Ini berarti kan butuh pendalaman, tidak hanya sebatas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi apa makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Di sini ada syahadat nafi, ada syahadat isbat, ya. La ilaha, meniadakan. Nafi, tidak ada Tuhan siapapun yang dianggap Tuhan illallah, kecuali hanya Allah. Dan isbatnya, penetapan. Ilman, ya, mengetahui betul. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ya. Tidak hanya fadhkur, tapi fa'lam. Wa ma'rifatan, mengenal secara mendalam. Wa amalan, mengamalkan. Wa akidatan, keyakinan, meyakini. Wa manhajan, ini kurikulum. Jadi pelajaran yang sudah ditentukan materinya. Artinya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menjadi manhaj, menjadi kurikulum kehidupan kita. Bahwa kita hidup di dunia ini seperti orang berada di madrasah. Naik kelas peringkat berikutnya. Materi pelajarannya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari sekedar orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah secara biasa-biasa, sampai pada tingkatan orang yang mengamalkan, meyakini, dan mengimani la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah secara mendalam. Wa dzikran, dan zikir, wa tikraran, dan mengulang-ulang, pengulangan. Fahiya babud dukhul fil Islam, maka syahadat itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah pintu masuk dalam Islam. Wa sullamul wiqayah, dan media perlindungan, tangga media perlindungan lil iman, untuk keimanan. Di namanya wiqayah, ya melindungi. Namanya saja sulam, maka berarti ada proses kenaikan iman. Wa mi'rajul qulubi wal arwah, dan tangga naik hati, roh ila rabbil akwan ar-rahimir rahman, menuju Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang. Orang ketika membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia bagaikan sedang menaiki tangga cahaya ruhaninya, hatinya, sampai kepada taqarrub, pendekatan maknawi pada Rabbul Alamin. Wahia, dan syahadat tersebut, awwalu syu'abil iman, adalah awal cabang iman. Wa afdaluha, dan paling utamanya. Paling utama cabang iman. Sementara paling kecilnya adalah membuang rintangan di jalan. Jadi ada batu, ada kerikil, ada kayu yang sekiranya bisa membuat orang lain jatuh atau cedera, kecelakaan, disingkirkan ke pinggir, dibuang ke tepi. Termasuk ketika ada lubang, ditembel. Masya Allah, ada orang dengan biayanya sendiri, dia tukang becak, dengan hasil becak beli semen, kemudian buat adukannya, campuran itu untuk menutupi lubang-lubang di jalan. Ini kan kalau kemudian ada ratusan orang setiap hari melintas di jalan itu dan selamat, berapa pahalanya? Wahiyya min akbaril hasanati, dan syahadat itu paling besarnya kebaikan.
Ada banyak kebaikan, yang paling besar adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allati yang syahadat itu yatajaddad, menjadi baru biha dengan sebab syahadat al-imanu apa iman. Setiap kali dibaca diulang maka imannya menjadi terbarukan. Nganyare iman. Wa tukaffaru biha dan ditutupi biha dengan sebab syahadat as-sayyi'atu kesalahan-kesalahannya. Diampuni, ditutupi artinya diampuni. Hatta ta'khudha biyadi sahib sehingga syahadat itu menggamit tangan sahabatnya. Artinya orang yang ahli baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fatudkhiluhur jannata, kemudian memasukkan syahadat itu kepada orangnya, pada sahabatnya itu al-jannata ke surga. Masya Allah. Jadi, bagaikan sosok manusia, maka syahadat nanti akan menggandeng tangan orang yang ahli membacanya, dibawa ke surga. Allahumma ja'alna min. Wahiyya mafatihus samawati wal ard. Dan syahadat itu adalah kunci-kunci langit dan bumi. Bal mafatihul jannati, bahkan kunci-kunci surga. Wahiyya allati tamna'ul ibad. Dan syahadat itu adalah sesuatu yang dapat mencegah al-ibad kepada hamba-hamba min sakhatillah, dari murka Allah Ta'ala. Jadi orang yang ahli baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gagal, tidak jadi dimurkai oleh Allah. Allah akan mengampuninya. Wa tu'amminuhum, dan mengamankan apa syahadat itu kepada al-ibad, hamba-hamba, min azabihi, dari siksa Allah. Jadi orang yang ahli baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aman dari siksa neraka, aman dari murka Allah dan dari siksanya. Wa qad ja'a fi fadliha, dan sungguh telah datang tentang keutamaan syahadat itu ahaditsu katsiratun, beberapa hadis yang banyak. Minha, di antara ahadits katsirah, hadis yang menerangkan, yang datang ja'ah menerangkan an abi, yang datang apa hadis itu, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, perbaharuilah oleh kalian imanakum, iman kalian. Kila, ditanyakan, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana, bagaimanakah kami memperbaharui iman kami? Qala, menjawab Rasulullah, aktsiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah oleh kalian mengucapkan la ilaha illallah. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis ini Ahmad, Imam Ahmad, Tabrani, dan Imam Tabrani. Maka dengan cerdasnya para ulama, aulia tis'ah, wali-wali, para da'i di awal sini, Islam di tanah Jawa ini, meletakkan setiap kegiatan-kegiatan keagamaan dengan pondasi zikir. Ya. Kendurian adalah ilaha illallahnya, selamatan ini itu, rumah, kelahiran, pernikahan, di situ adalah ilaha illallah. Ya. Dikemas dalam bentuk tradisi kegiatan keagamaan. Wa an Abi Dzarrin, dan dari sahabat Abi Dzarrin radhiyallahu an, qala, berkata, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, nasihati saya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tamhuha. Apabila engkau berbuat keburukan, maka sertakanlah keburukan itu hasanatan, kebaikan, tamhuha, yang menghapus, yang dapat menghapuskannya. Jadi kalau berbuat jelek, segera susuli, maksudnya begitu. Bukan kemudian direncanakan kalau buat maksiat nanti bikin tobat. Jangan direncanakan begitu. Jika terlanjur sudah jatuh berbuat salah, susuli segera dengan kebaikan. Ya. Pemahamannya jangan kemudian kita bikin seimbang lah. Sekali-kali kita bikin maksiat tapi kemudian istighfar. Bukan begitu. Jika kita lalai, ya, kemudian kita, na'udzubillahi min dzalik, seseorang lalai,
kemudian dia terjerembab dalam lumpur maksiat, bangkit bersihkan kembali dengan amal soleh. Mana? Ya, berzikir pada Allah SWT. Membaca syahadat inilah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah, apakah termasuk hasanah kebaikan itu adalah mengucapkan la ilaha illallah? Faqala, maka menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya afdalul hasanat. Syahadat la ilaha illallah itu adalah paling utamanya kebaikan-kebaikan. Iya, betul. Lanjutkan, silahkan baca kan gitu untuk menebus kesalahan-kesalahan yang seringkali dilakukan. Rawahu Ahmad, meriwayatkan kepada hadis ini Imam Ahmad. Kalau kita melihat orang Jawa, orang Madura, masyarakat kita ini kan masih sebagian besar kaum muslimahnya tidak kerudungan di beberapa tempat. Kecuali yang memang situ ada pesantren, ada tradisi keagamaan yang kental, kuat, religius, maka kerudungan, santri-santri kerudungan. Keluarganya pakai hijab. Tapi yang umum masyarakat luas sudah ditanggalkan ke pasar biasa. Nah, dengan harapan ketika dia masih wiritan la ilaha illallah, masih sholat, masih zikir, tentunya ada harapan diampuni dosa-dosanya. Warawiyah, dan diriwayatkan an Anasin radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba, qala, berkata, la ilaha illallah, fi sa'atin minal lail aw nahar, pada satu waktu dari malam atau siang hari, wiritan la ilaha illallah, baik siang atau malam hari, illa, melainkan, tamasat, menghapus kalimat la ilaha illallah itu, ma fis sahifati minas sayyi'at, sesuatu di lembaran catatan amal ibadahnya, minas sayyi'ati, dari kesalahan. Jadi sebagai penghapus. Kalau kita masih SD dulu, atau sebagian malah sampai sekarang terbiasa pakai pensil nulisnya, ketika salah dihapus pakai penghapus itu. Maka kalimat la ilaha illallah berfungsi, kira-kira ilustrasinya ya seperti penghapus. Salah tulis dihapus, diperbaiki tulisannya. Hatta taskuna ila mithliha, sehingga engkau, ini kan sahabat Anas yang tanya ya, ila mithliha, engkau senang atau cenderung menaruh kesukaan ila mithliha, kepada semisalnya minal hasanati, dari kebaikan-kebaikan yang lain. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis ini Abu Ya'la, sahabat Abu Ya'la. Jadi selagi senang baca wiritan la ilaha illallah, terus berfungsi menghapus kesalahan-kesalahan. Sampai orang itu wiritan lain, amal soleh yang lain, ditambah lagi, dicatat kebaikan-kebaikannya. Wa an Abi Bakrin radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, alaikum, harus kalian itu bila ilaha illallah wal istighfar, membaca la ilaha illallah dan istighfar. Fa'akthiru minhuma, maka perbanyaklah kalian memperbanyak la ilaha illallah dan istighfar. Fa inna iblisa qala, maka sesungguhnya iblis berkata, ahlaktun nasa bidzunubi, aku mencelakakan manusia dengan dosa-dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, dan manusia mencelakakanku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Sudah dibujuk rayu ya, berupaya sedemikian rupa, dibikin cantik, dibikin terpesona, sampai manusia berbuat banyak dosa, ternyata dia baca la ilaha illallah, baca istighfar. Katanya setan, celaka saya. Rogi tadi olena, kunole kaso. Jadi setan tahu kaso dia. Ini ahlaktun nas wa ahlakuni bila ilaha illallah wa rasulullah. Saya sudah membuat celaka manusia. Ternyata manusia mencelakakan saya dengan la ilaha illallah dan istighfar. Itulah cerdasnya para guru-guru kita, orang tua kita. Setelah seharian mungkin di pasar, mungkin di kegiatan pekerjaan di rumah,
orang banyak berbuat salah, malam harinya bertahlilan, berselamatan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan setan. Apa sancor resena telur. Tak boleh pada. Artinya apa? Upaya-upaya dia untuk kemudian berniaga menghasilkan bisnis dosanya hancur gara-gara orang-orang baca la ilaha illallah dan istighfar. Nah kalau kemudian ada seseorang mengharamkan tahlilan, mengharamkan kendurian yang di situ ada bacaan-bacaan zikir, apa enggak sebenarnya dia iblis atau temannya iblis? Tapi dengan dalil-dalil Quran, bid'ah, sesat. Akhirnya orang tidak mengadakan selamatan yang ada tahlilnya. Ini tidak diajarkan oleh Nabi. Akhirnya orang tidak baca tahlil, baca istighfar. Yang setan itu siapa kan gitu? Andakah sebenarnya setan tetapi berlisan seolah-olah Quran atau hadis? Nah, sebagian guru kami mengatakan qutta'ut tariq ilallah, pembegal orang yang menghalangi menuju Allah itu pembegal jalan. Orang kalau ke tempat-tempat yang rawan, sepi hutan, mana jalan yang rawan perampokan atau pembegal, itu kan dilihat oleh begalan, ini bawa barang banyak dah, dirampok ya. Begalan itu kan tahu juga mikir, kalau orangnya kelihatannya tidak bawa barang, ini orang kiri, orang miskin, rugi juga untuk dirampok. Nah, ketika dia menghalangi orang-orang dengan mengambil kebaikan-kebaikan hartanya, maka mereka qutta'ut tariq akidah ini menghalangi orang menuju amal soleh. Mestinya wiritan, zikiran, mestinya dia datang ke kendurian untuk berbuat amal soleh wiritan. Ketika dikatakan bid'ah, sesat, dan ini tidak ada ajaran teladan dari Nabi, dihentikan. Akhirnya apa? Kosong dari amal soleh. Monggo kalau Anda ingin menawarkan konsep lain yang lebih sunnah misalkan. Tapi jangan hentikan kebaikan-kebaikan zikir dan tahlil ini. Nah, orang yang insaf, orang yang kemudian sadar, tetapi tidak ingin terjebak dengan bahasa-bahasa yang dianggap tradisi-tradisi, mendekati bid'ah dan sesat. Dia mengubahnya. Apa? Tidak lagi mengatakan tahlilan. Marilah kita bersama-sama membaca kalimat thayyibah. Ya intinya tahlilan. Karena dikonotasikan jelek, tidak mau orang ini anti sudah dengan bahasa tahlilan. Ya monggo, silahkan. Mari bersama-sama kita baca kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Ya sama. Falamma ra'aitu dzalika, maka ketika aku melihat hal tersebut, sabda Nabi, ahlakathum bil ahwa, membuat celaka kepada mereka itu apa? Dengan hawa nafsunya. Wahum, sedangkan mereka yahsabuna annahum muhtadun, menganggap diri mereka itu orang-orang yang diberi hidayah. Nah ini, siapa yang seperti ini kira-kira? Nganggap dirinya benar, nganggap dirinya sudah anti bid'ah, anti dhalalah, tetapi ada hawa nafsu yang terselubung, yang menjauhkan orang berzikir, tidak mengingat Allah, tidak beristighfar. Rawahu Abu Ya'la, meriwayatkan kepada hadis ini Imam Abu Ya'la. Warawa Muslimun, dan meriwayatkan siapa Imam Muslim, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi an Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'alal ardi, tidaklah di atas bumi, ahadun, seorang pun, yaqulu, yang berkata la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, illa, kecuali kufirat, diampuni anhu darinya khotoyahu, kesalahan-kesalahannya. Kufirat ini ya ditutupi, maksudnya ditutupi ya diampuni kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat
Meskipun ada khotoyahu itu, kesalahan-kesalahannya, mithla zabadil bahr, semisal buih lautan. Coba lihat seperti apa banyaknya buih lautan. Setiap ada ombak pasti ada buihnya. Nah, kira-kira ilustrasinya begini, gerakan ombak itu adalah aktivitas manusia. Nah, manusia ini beraktivitas bergerak, kemudian menghasilkan buih dosa. Itu kan setiap saat. Berapa detik kemudian ombak lagi. Pasti ada percikan buihnya di situ. Busa. Begitulah manusia, setiap saat buat dosa lagi, setiap saat. Masya Allah. Nabi menggambarkannya dengan sesuatu yang sangat mendekati hal yang disifati. Ya. Aktivitas kita, kalau kita umpamakan gerakan ombak itu terus kan, dan menghasilkan buih. Di antara perbuatan manusia ada yang menciptakan, menghasilkan dosa, kesalahan. Nah, itu dihapus dengan berzikir la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Maka setiap orang menjelang sholat, sebelum adzan, muadzin ngajak yang hadir seluruhnya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dihapus dosanya. Sholat menghapus dosa, tambah bersih. Zikiran setelah sholat, tambah bersih lagi. Setelah itu, antara sholat yang satu dengan sholat yang lainnya, terjadi kesalahan-kesalahan lagi. Begitu masuk waktu sholat, dihapus lagi, Masya Allah. Jadi 5 waktu sholat ini menjaga manusia dari kesalahan-kesalahan. Artinya ketika orang selama hidup masih menjaga sholat yang 5 waktunya, insya Allah berpeluang besar untuk diampuni dosa-dosanya. Tapi sudah, wala sholla, wala kela. Artinya kehidupannya sudah jauh dari agama. Hanya mengatakan saya Islam, saya bersyahadat. Tapi tidak sholat, tidak mau zikiran. Ini yang berat. Di kuburannya berat, di alam mahsyar berat, meniti di atas sirat pun berat. Jangan-jangan masih harus dibersihkan di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Salimna wal muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah tawsil li kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عدد تشت الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توكلوا